Apabila ruh seorang wali diangkat ke sana, jika dia seorang intelektual, ahli ilmu, maka ketika ilham itu turun, dia mampu menerjemahkan dengan bahasa ilmiah. Tapi Allah tidak akan bagi kepada orang yang suka bercerita tidak pada tempatnya, karena itu jawahir, itu permata, tidak mungkin disebar, dibagi di tepi jalan. Tidak mungkin. Barang-barang mulia pasti dijual, ditaruh, disimpan di tempat yang sangat aman. Itulah qalbu para wali-wali yang mampu menahan syatahat-syatahatnya. Saya yang luar biasa, matan alfiyah, ternyata bisa dia bawa ke ilmu hakikat. Itulah orang-orang yang luar biasa, ya. Semoga Allah angkat derajat beliau. Dan semua masyayikh, para asyraf, para sayyid, para habaib, para salikin, para muhibbin, mushtaqina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya ini bukanlah orang yang alim ilmu hakikat, tapi saya diminta oleh Tuan Syekh Abdurrahman untuk menjelaskan satu solawat Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Ini solawat, seingat saya, solawat yang ke-7. Isinya, kandungannya luar biasa. Orang jika baca solawat ini dengan faham maknanya, dia akan mengenal al-haqiqah al-Muhammadiyah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan merasakan kedekatan kepada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, karena ini Allah ilhamkan kepada Sidi Ahmad dan diamalkan oleh para mursyid-mursyid Ahmadiyah, mari kita kirimkan Al-Fatihah terkhusus, teristimewa untuk beliau dan guru-guru di sini. Al-Fatihah. Ulama-ulama thariqah itu ada yang Allah tanam ma'rifat dalam dirinya lalu dikunci. Ada yang diizinkan untuk membuka, ada yang diizinkan untuk menyebarkannya. Beberapa mereka dapat ketika rohaniyahnya Allah taraqikan, Allah angkat, sampailah ia berpindah dari alamul mulki yang disebut oleh sahabat saya tadi. Alamul mulk ini disebut alamul mulk, alam nyata, alam hawas, yang dapat dihukum dengan pandangan fisik, hissi. Inilah yang disebut materialism. Orang yang hanya berhenti pada pandangan fisik, pandangan materi, dia akan ingkar kepada pandangan yang di atasnya. Di atas mulki ada malakut, alamnya para malaikat. Disitulah taman-taman zikir. Jika ada orang ruhnya Allah angkat ke alam ini, Allah taraqikan ke alam ini, maka dia akan mendengar tasbih-tasbih malaikat, tasbih-tasbih pohon, tasbihnya hewan, laut, semuanya. Tetapi zikir-zikir ini masih umum. Inilah yang sudah kita amalkan hari-hari. Jika beruntung dia bertemu mursyid yang kamil, mukammil, Allah angkat lagi rohnya sampai kepada alam yang disebut alam Jabarut. Jabar berarti kekuasaan, alam kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Allah taala menciptakan
kerajaan-kerajaan ma'rifat. Disitulah para anbiya, mursalin dan awliya, dan kibar malaikat yang disebut illiyin, di atas muqarrabin. Di alam jabarut itulah tersimpan ma'rifat. Ada wali Allah angkat ruhnya, bukan jasadnya, karena yang diangkat jasad dan ruhnya hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin juga Imam Mahdi, wallahu a'lam, kita belum tahu hakikatnya. Apabila ruh seorang wali diangkat ke sana, jika dia seorang intelektual, ahli ilmu, maka ketika ilham itu turun, dia mampu menerjemahkan dengan bahasa ilmiah. Tapi Allah tidak akan bagi kepada orang yang suka bercerita tidak pada tempatnya, karena itu jawahir, itu permata, tidak mungkin disebar, dibagi di tepi jalan, di tepi lebuh raya, ya. Kalau di tempat saya disebut jalan raya, sini lebuh, tapi di Minangkabau kita sebut labuh gadang, lebuh besar, ya. Tidak mungkin barang-barang mulia pasti dijual, ditaruh, disimpan di tempat yang sangat aman. Itulah qalbu para wali-wali yang mampu menahan syatahat-syatahatnya, yang mampu menahan hal ekstasenya. Mereka itulah, kalau boleh kita sebut, bank ma'rifat. Bahasa di kitab disebut manba'ur raqaiq, manba'ul ma'arif. Itu bahasa lama. Bahasa sekarang boleh kita sebut gudang ma'rifat, bank ma'rifat. Itulah wali-wali Allah. Tubuhnya kecil, tapi isi dadanya seluas alam semesta. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi Al-Imam Al-Muhaddis Mula Ali Al-Qari mengatakan, ketika ada satu hadis qudsi, ma wasi'ani ardi wala sama'i, innama wasi'ani qalbu abdul mu'min. Tidaklah sanggup menampung cahaya pandangku, cahaya ma'rifatku, langit dan bumi. Langit bumi terima ma'rifat, hancur. Hanya terima kun, hancur. Tapi kolbu hamba Allah yang percaya kepadanya sanggup menerimanya, mampu menahannya. Maka kolbu orang beriman lebih kuat dari langit dan bumi. Atas dasar itulah wali-wali Allah jadikan sebagai sendi-sendi alam. Makanya doa-doa wali dapat menjaga bumi. Bukan wali jaga bumi, wali dijaga Allah. Kita ini yang meyakini, yang menjalani ajaran-ajaran sufiyah Ahlus Sunnah pun dituduh melenceng dari Ahlus Sunnah. Kita dikatakan mempercayai wali-wali jaga alam. Bukan. Wali-wali doanya menjaga alam, zikirnya menjaga alam, ma'rifatnya membuat alam ini bertahan sampai hari ini. Dan kabar gembiranya, semakin dekat akhir zaman, semakin banyak ma'rifat turun dalam ilham-ilham qalbu para wali. Tapi kenapa ilham-ilham ini dulu dikunci mati dalam qalbu para sahabat? Karena itu zaman transisi, zaman perpindahan dari zaman jahiliyah kepada zaman bercahaya. Maka yang dikuatkan tauhid dan syariat, supaya orang tidak menyembah Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Isa pernah disembah. Imam Abul Abbas Al-Mursi, ini juga dinukil oleh Imam Sidi Ahmad Tijani dalam kitab Bulughul Amani bagian-bagian belakang. Beliau berkalam. Apa kata beliau? Wali-wali Allah itu tempat
tajalliat, manifestasi Allah, mentajallikan. Apa arti tajalli bahasa Melayu? Menyatakan, memantulkan sifat-sifatnya yang sangat mulia. Apabila ini dibuka kepada makhluk-makhluk Allah, mereka akan mengira itu Allah, padahal itu bukan, itu baru walinya. Apa kata Imam Al-Mursi? Maka orang-orang awam, orang-orang yang dibukakan, dikasyafkan siapa hakikat wali, mereka akan jazbah, mereka akan mabuk, sakar, lalu menyembah si wali, padahal wali itu bukan Allah, tapi dia melihat sifat-sifat Allah. Dulu saya pernah bagi cerita ini di depan seorang artis, ya, tapi kemudian videonya dipotong, ya. Ada juga kiai datang ke rumah saya tanya, ya, masalah-masalah teologi. Saya kemudian katakan masalah Sayyidina Isa. Sayyidina Isa disembah oleh sebagian pengikutnya karena mereka melihat pancaran sifat Allah. Mereka bukan menyembah Nabi Isa, mereka sedang menyembah Allah. Tapi kalam ini tak bolehlah kita pakai hari ini, ya. Saya hanya ingin share bahwa dulu ada di kitab, ya, dulu ada di dalam kitab. Ada imam yang pernah menyinggung masalah ini. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau punya tugas kuat, mengkuatkan tauhid, akhlak dan syariat, supaya apabila ilmu ma'rifat dibuka di akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW tidak menyembah nabinya, tidak menyembah wali-walinya, tidak menyembah dewa-dewa dan malaikat. Dewa itu malaikat sebenarnya. Itu hakikatnya. Kenapa? Syariat ketat. Orang yang tambah kuat, tinggi hakikatnya, dia akan kuat syariatnya. Tidak mungkin. Itu ciri-ciri daripada Muhammadi, umat Muhammad, Sayyidina Muhammad SAW. Setiap bertambah tajalliyat Allah ke dalam dirinya, akan bertambah kuat, sabit syariatnya.